Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'du. Hadratal muhtaramin istighfar asatid al-karam al-ustaz Imam Syafi'i, al-karam al-ustaz Mustafa Murtada, sedaja para mutakharijin Ma'had Wali Songo, santri pondok pesantren Wali Songo. Alhamdulillah wa syukurillah, malam yang berbahagia, malam yang penuh barokah, karena di dalamnya dibacakan salawat Nabi, dibacakan zikir, dibacakan tahlil dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kehadiran kita, kumpulnya kita di tempat Kadintoh menjadi catatan amal ibadah yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak lupa terima kasih kepada Sahibul Bait, Sahibul Makan wal Makanan, Bapak Haji Firdaus Yulianto, Sahibul Makan wal Makanan, yang sudah memberikan tempat untuk di tempat di acara rutin Ikawali. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan sebab keluar ke kita, moga-moga ikan lebih barokah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula tanya banyak sebone bain sorone dingaki mulai kula banyak sejak macam-macam roklero. Apa ke ngalamun, apa ke efek ke malam Jumat. Letak konsentrasi. Sekonek bayin sekedar ada sebuah makalah yang disabdakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Di zaman Nabi itu ada 3 Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Jadi bedanya telokan terkenal para sahabat itu Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah anak sahabat Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah putranya Sayyidina Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ada lagi Abdullah bin Umar, ada nama Abdullah putranya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sehingga untuk membedakan dari telokan Abdullah itu, maka dipanggillah nama bapaknya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Jadi gampang malih tak tahu siapa anak Pak Abbas itu Abdullah. Itu yang dimaksud, walaupun anaknya Pak Abbas banyak, tapi yang dimaksud adalah Abdullah siapa? Anak Pak Umar. Abdullah yang dimaksud anak Pak Mas'ud. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, katanya Ibnu Mas'ud, man aroda ayyastanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin mencari idola, bahasa sekarang idola, barang siapa yang ingin mencari teladan, mencari panutan, falyastana biman qad mata, maka mencarilah teladan, carilah idola yang orang itu sudah meninggal. Timun Saudi cenderung kepada teladan. Kenapa katanya Ibnu Mas'ud? Idil ahya'u la tu'manu alaihimul fitnah. Karena orang yang hidup itu masih tidak aman dari fitnah. Makanya Ibnu Mas'ud mau nyari teladan, carilah yang sudah meninggal, sehingga rekam jejaknya, bahasa sekarang rekam jejaknya jelas,
Wan seodi kita montongan. Contoh Ki Hasan Sepuh, teladani dia. Beliau sudah jelas. Nah kata Rabi boleh, jelas sudah. Ceritanya sejarahnya begini. Ki Zaini Munim, kiai-kiai yang lain itu jelas sudah rekam jejaknya. Dan mereka adalah husnul khotimah. Tetapi kalau mencari idola, mencari teladan Seki Odi, tontongan. Kenapa? Idil ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Karena si Odi ini masih tidak aman dari gangguan-gangguan. Bisa jadi sekarang baik, mapan motel bang. Coba bang di buru madrakari toro. Ternyata kecewa yang terjadi. Kastano, kalau onggun no, kan ada kan terjadi seperti itu. Kalau onggun no, ternyata aku teh kos. Nah itu masalahnya. Atau sebaliknya kita kecam orang itu, coba ternyata motel ya. Apa mas? Manusia sama-sama tidak tahu. Makanya katanya Ibnu Mas'ud, man arada ayyastanna fal yastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin mencari teladan, yang ingin mencari idola atau kebanggaan, carilah orang yang sudah meninggal. Karena apa? Idil ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Karena orang yang hidup masih tidak aman dari fitnah. Banyak sejarah sudah menceritakan hal-hal seperti itu, yang dikira dan diduga awal mapan bitan elah. Kebersiso kita dulu masa lalu. Kebersiso sudah sering saya ceritakan. Kebersiso itu dalam kitab Sirajut Thalibin karangannya Ki Ihsan Jampes ini. Sirajut Thalibin yang mensyarahi kitab apa itu? Kitab karangannya Imam Ghazali itu. Dan Sirajut Thalibin ini terkenal di Mesir. Sinulis singarang ring Kediri. Ki Ihsan Jampes. Jampes ini Lirboyo, Dojen Lirboyo, gudang garam, pabrik gudang garam, Sekerokok Surya, sekitar 2 kilo dari pinggir jalan nama Ki Ihsan. Di sana ada, kalau saya ke Lirboyo sering, pasti saya mampir pulangnya di Jampes itu. Namanya Ki Ihsan Jampes itu. Tapi kita kok terkenal nang Turki, di Mesir, bahkan di Kairo dijadikan kitab favorit, kitab Sirajut Thalibin ini. Nang Kambelan tak tahu aja yang mereka belanja. Foto jadi mereka Kambelan. Padahal kitab Sirajut Thalibin itu terkenal di Mesir, di Turki, di Arab itu. Lagi bersiswa itu dalam kitab Sirajut Thalibin dijelaskan layak sullah torfata ainin, tidak pernah maksiat sedetik pun, tidak pernah. Mati di sejam, setengah jam, torfata ainin sedetik pun tidak pernah maksiat. Wakilah Kibars itu hidup di zamannya Nabi Daud alaihissalam di dalam kitab Sirajut Thalibin itu. Kibars pada masa itu di santrek 5.000, berarti kayak besar sudah. Dulu bukan sekarang. Bikaro mati Kibars santren bisa ngobrol hebat. Tidak ada dalam sejarah kiai bisa mengabrol santren. Cik kudu mengabrol santren. Kiai bilang ngabrol ya. Makan melolong ya enak. Tak terangkan sekali. Tak kira ngabrol, mau ngabrol santren. Ya apa dibilang tak bisa ngabrol ya. Mau beris bisa itu, bisa itu. Itu Kibars Tetapi apa yang terjadi perjalanan hidup Kibars yang di awal diidolakan dan pada akhirnya mata kufron, mati dalam keadaan kafir. Itulah manusia. Wongki odi. Sebab hidup itu tidak bisa diprediksi, misteri kan.
sama-sama tidak tahu. Makanya ulama-ulama tasawuf mohon pada orang mapan jangan selalu terlalu dibangga-banggakan, tetapi didoakan mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin baik, doakan semakin baik. Mohon pada orang juga jangan dicela-cela. Apa boleh pas sampai kau jangan merakor, jangan. Tetapi didoakan mudah-mudahan orang itu segera dapat taufik dan hidayah sehingga memperbaiki dalam kehidupannya. Itu ulama tasawuf memberikan arahan seperti itu. Itu kebersiso. Cerita sedikit ke belakang semakin dekat kepada kita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pola para tabiin jak maklum tak semak sahabat pola. Tabiin ini orang yang tahu dekat-dekat dengan sahabat. Abdah bin Abdurrahim sudah saya pernah ceritakan di dalam kitab Al-Insanul Kamil karangannya Sayyid Muhammad bin Abbas itu, Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas itu menjelaskan di situ bahwa ada namanya orang Abdah bin Abdurrahim, pinter, cerdas, hafizul Quran, ilmunya luar biasa, dibanggakan oleh Sayyidina Umar. Sering dijadikan delegasi pekere musuh dakwah dan sukses. Banyak santrennya saya sukses di dalam belajar agama, baca Quran, pinter, alim santren. Tapi pada akhirnya Abdah bin Abdurrahim ustadzah kasar mata kufron karena dia terpikat dengan orang perempuan Nasrani, dan pada akhirnya orang itu tidak mau kepada Abdah bin Abdurrahim. Saya mau kepada kamu asalkan kamu ikut agama saya. Akhirnya Abdah bin Abdurrahim memilih cinta kepada orang itu. Imannya dilepas, Islamnya dilepas, termasuk pesantren goodbye. Bermecong terus lagi ke jalan ban kok norena di Persia mungkin negara Iran. Akhirnya Abdah bin Abdurrahim masuk Kristen, kawin dengan orang perempuan itu, dan pada akhirnya mata kufron. Ini cerita sejarah. Maka tidak bisa kita menteladani orang yang masih hidup. Memberi diadukkan mapan Abdah bin Abdul sukses, pinter, hafizul Quran, agamanya luar biasa. Di dalam beberapa misinya dia dakwah kemana-mana sukses. Tapi Allah tidak menghendaki iman melekat di dalam hatinya Abdah bin Abdurrahim, pada akhirnya mata kufur. Dekat ke Rasulullah, semak pun, bahkan sepupu bi Rasulullah, Ubaidillah bin Jahsin bin ring jauh sepupu nggak ada sepupu togel pak, cuman nikah di ibu ini saudara dari Abdullah, namanya ada Abdullah bin Jahsin, ada Ubaidillah bin Jahsin, dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Ubaidillah bin Jahsin. Sayyidina Umar tidak masuk Islam, Ubaidillah bin Jahsin masuk Islam kadang. Khalid bin Walid ki musahabi Rasulullah, Ubaidillah bin Jahsin sudah masuk Islam. Perang dengan Rasulullah, sepupu dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Ini mungkin jauh bi kiai, jauh bi habaib, boleh ke sahabat, kata kenal, tak ketemu. Hijrah pertama ke Habasyah, tahu Habasyah? Bilawan benua Afrika. Habasyah itu Afrika Utara, di wilayah Ethiopia, Somalia itu, Nigeria bagian reng-reng kereng, reng seron-seron itu, bagian apa Megdesan itu Maroko, Maghrib, itu kan daerah benua Afrika itu termasuk Habasyah. Abu Hurairah, Bilal bin Rabah itu kan dari Habasyah. Hijrah pertama ikut dengan Rasulullah. Punya istri namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putri dari Abu Sufyan. Pulang lagi ke Mekah, berdakwah dengan Rasulullah lagi. Di anak banyak,
Ubaidillah bin Jasir kuat dalam Islamnya, berjuang luar biasa dengan banyak membunuh orang kafir pada waktu dia masih Islam. Hijrah kedua ke Habasyah, Allah Ta'ala tidak menghendaki iman melekat di dalam hatinya Ubaidillah bin Jasir sepupun Rasulullah. Boleh berabaan menia sepupun kan tak jelas kotoran Rasulullah apa benar, sejelas banyak kursi benar. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Ubaidillah terpikat dengan orang Habasyah Nasraniyah. Orang itu dipinang oleh Ubaidillah bin Jasir. Padahal Ubaidillah bin Jasir di bini namanya Ummu Habibah, bola-bola punya anak. Ini si model. Abinya boleh, ayahnya boleh. Orang perempuan Nasrani tidak mau karena kamu tidak seagama dengan saya. Ubaidillah bin Jasir menawarkan lagi, dengan apa kamu mau dengan saya? Asalan lepas imanmu, lepas agamamu, bagaimanapun aku sanggup menjadi istri kamu. Akhirnya oleh Ubaidillah bin Jasir dilepas. Anaknya tina, bini tina, Rasulullah juga ditinggal, kawin dengan orang perempuan Nasrani itu, dan pada akhirnya mata kufron. Na'udzubillah min dzalik. Lah dari beberapa sejarah itulah berarti mon ki odi tak keneng teku ki. Tidak bisa diteladani. Makanya Ibnu Mas'ud, man arada ayyastanna fal yastanna biman qad mata. Kalau kamu mau mencari contoh, kalau kamu mau mencari teladan, carilah teladan yang sudah meninggal. Jelas masalahnya. Idil ahya'u la tu'manu alaihimul fitnah. Karena orang yang hidup itu masih banyak fitnah. Bisa jadi berubah. Abu Jahal, siapa yang tak tahu Abu Jahal? Cerita anak, banyak orang tak tahu, ya tak ketemu. Abu Jahal itu luar biasa memusuhi Rasulullah. Bahkan orang-orang Islam yang lain sudah meminta mati kroyok mari Rasulullah. Allah tidak mati pas dalam pas pun kopi keluarga asingkan juga. Siapa pun keluarga, Allah engkau ngarep anak Abu Jahal sejarah pola mak bisa masuk Islam. Anak tak bisa masuk Islam, pola komboy yang masuk Islam. Begitupun tetap saya harap dan saya berharap. Apa yang terjadi? Abu Jahal orang yang sangat memusuhi Islam. Ternyata Ikrimah, anaknya Abu Jahal, justru yang pembela luar biasa dengan bersama Rasulullah SAW masuk Islam. Ketika Fathu Mekah tahun ke-10 dari Hijriah, orang-orang para sahabat siapa itu Ikrimah mau datang ke Mekah, Rasulullah pesan kepada para sahabat, sahabat-sahabat, mari ada orang masuk Islam. Ing bencet tak urusan bapaknya. Haji ya anak Abu Jahal. Nang cek tak bentaan urusan Abu Jahal, bagaimanapun dia anaknya pasti akan tersinggung. Dijaga betul perasaannya oleh Rasulullah. Pokoknya kemarin beda anak Abu Jahal masuk Islam. Benang cek tak bentaan cek apa jenisnya, jangan mengungkit urusan Abu Jahal. So kita kan sering terjadi tuh anak siapa? Wah ada kata tinggi si anak dua pan do Yurus pan atas Yurus. Sudah kan yang lalu biar itu Rasulullah pesan jangan cek terus ngurus cek mungkin urusan Abu Jahal. Belah Abu Jahal tutup lembarannya. Yang sekarang Ikrimah inilah, mari kita pelihara, dia akan masuk Islam. Jangan sampai tanya Abu Jahal paling Ikrimah anak tetap kafir, anak kafir. Kan kita sering memvonis gitu, kepan maling anak mesti maling, ada olar atau lor apanya banyak kalau nggak ada olar itu olar budu olar. Enggak, tidak selamanya seperti itu. Rasulullah juga pernah menyinggung, jangan sampai jaga perasaan
Ikrimah. Cek bung urusan Abu Jahal. Ternyata betul Ikrimah anaknya Abu Jahal luar biasa membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Ikrimah meninggal dalam keadaan syahid di medan perang. Itu sekilas dari apa yang disabdakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita mau mencari idola, kalau kita mencari contoh, kalau kita mencari teladan, falyastanna biman qad mata. Carilah teladan yang sudah meninggal. Siapa? Fa'anu kan, idolan kan, Hasan Sepuh, Patot gitu. Siapa idolan? Wah, toko Ki Odi, bisa jadi lagu di malam obo, kecewa kan Pak. Siapa kan idolan? Aku lagu di malam obo, mengaruh. Kok ki karena kampanye dosa ternyata tak genah. Aku pun cek ke dosa lah, itulah kekecewaan. Idil ahya la tu'manu alaihimul fitnah. Mudah-mudahan iman kita selalu dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan hati kita selalu ditetapkan dalam agama Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, dan mudah-mudahan kita ketika akhir hayat mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.